Pada suatu hari di pagi yang cerah, sebuah kelompok sedang berdiskusi untuk mengerjakan tugas kelompok mereka. Kisah ini dimulai dengan satu hal yang tak mereka duga, di mana Raka dengan laptopnya, Bima dengan catatannya, Dimas selalu membawa cemilan, dan Citra yang tak pernah berhenti bercerita tentang tren terbaru. Mereka terlihat kompak seperti kelompok yang saling memahami. Namun di tengah lingkaran kecil itu ada Nadia, gadis yang pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Masalah yang awalnya memang tampak sepele, namun ternyata ini membuka pintu pada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan disinilah cerita mereka dimulai, dari sebuah ruang tamu sederhana yang penuh canda tawa dengan kelompok kecil yang tanpa sadar akan menjadi saksi perjalanan penting dari seseorang remaja menemukan siapa dirinya. Oke, jadi bagian identitas sosialnya udah hampir selesai nih, tinggal ngasih contohnya aja. Nah, kita bisa nih ambil contoh tentang pengaruh dari media sosial terhadap jati diri para remaja. Atau bisa juga tentang tren fans K-pop. Itu nyambung banget kan? Nat, kamu bantu cari referensi nggak? Dia aja aku lagi cari inspirasi gaya Jenny. Inspirasi buat apa? Kita kan lagi buat tugas, bukan audisi K-pop. Jenny itu role model, Ram. Aku pengen kayak dia, kayak diri, keren. Semua orang juga suka. Tapi Nat, kamu juga bisa keren tanpa harus jadi orang lain. Kalian nggak paham, aku nggak mau jadi aku yang biasa. Wah, Nadia makin tenggelam di dunia idolnya tuh. Nah, teman-teman, itu bisa menjadi contoh tentang kehilangan identitas sosial karena pengaruh media sosial. Kalau aku bisa kayak dia, mungkin orang bakal suka aku capek jadi diri sendiri. Kamu tahu nggak, Ram? Untuk kangen banget sama kamu yang dulu. Suka menggambar, suka nyanyi bareng aku, dan nggak peduli omongan orang. Aku bahkan nggak tahu aku siapa yang sekarang, Ran. Rasanya kayak cuma bayangan seseorang. Kamu bukan bayangan siapapun, Nat. Bayangan nggak bisa bersinar, tapi kamu bisa kalau kamu jadi diri sendiri. Tapi gimana kalau nggak cukup bagus? Justru karena kamu nyata, kamu cukup. Jadi itu punya panggungnya sendiri dan kamu punya hidup kamu itu sendiri. Mungkin aku lupa kalau aku juga punya cahaya. Bagus, itu bisa jadi contoh tindakan sosial yang positif, bisa menjadi diri sendiri dan membangun hubungan sosial yang sehat. Tapi kalau konser Jenny nanti, aku tetap mau ikut ya. Nih, apa itu dengerin lagu Jenny sambil ngerjain tugas, tapi ini versi Nadia ya. Aku tuh capek banget tau sama Nadia. Lihat deh di TikTok barunya. Dia nge-tag kita terus dia bilang lagi kerjasama sama orang-orang yang gak ngerti gaya. Lihat deh. Apa? Serius dia bilang kayak gitu? Iya. Lihat nih. Wah, dia ngajakin ikut satu sekolah sih. Coba lihat. Wah, ini mah namanya contoh dari kehilangan identitas sosial yang udah parah banget. Hai guys, Fedy kita kamu lagi. Aku udah punya konsep untuk videonya. Nah cukup deh, kamu tuh udah memperlawan kita di TikTok kamu. Aku cuma jujur, kamu iri. Ngapain aku iri? Stop kalian berdua. Dia selalu merendahkanku, makanya aku harus jadi Jenny biar aku punya nilai. Tapi Nat, kami yang selalu ada buat kamu. Tapi kamu sibuk kejar bayang sampai lupa siapa yang nyata di hidup kamu. Apa? Kamu separah itu? Aku cuma mau disukai, tapi malah nyakitin semua orang. Nat, role model itu inspirasi, bukan identitas. Kalau kamu kehilangan diri kamu akan kehilangan segalanya. Aku takut jadi diri sendiri. Justru itu yang membuat kamu beda. Jenny itu keren karena dari Jenny. Kamu harus bisa keren karena kamu Nadia. Ini kayak gini ya? Iya. Nadia, kamu balik lagi kayak dulu. Aku mau minta maaf ke semuanya. Aku terlalu jauh, aku lupa aku siapa. Yang penting kamu balik, Nak. Kita semua pengen jadi orang lain. Tapi kalau satu kata Aku mau mulai dari awal dan aku tetap ngefans Jenny. Oke, sekarang kita kerjain tugasnya aja. Dan jangan pakai estetik yang ribet itu.
Oke, yaudah yuk. Ya udah lo.